mahasiswa aktif semester 7 Prodi Pendidikan Agama Kristen Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen kelas B. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktek media pembelajaran PAK. Kita akan masuk dalam pembelajaran bab 6, yaitu tentang gereja dan orang muda. Untuk bacaan Alkitab bisa kita lihat bersama di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, kemudian Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 42, dan 1 Timotius 6 ayat 13. Di situ kita akan membahas tentang pandangan orang muda tentang gereja. Allah memanggil Daud, Yesus memanggil Andreas, Paulus dan rekan-rekannya, dan benarkah gereja itu bukan orang muda? Sebelum kita masuk dalam selama pembelajaran berlangsung. Kedua, jangan ribut. Ketiga, tidak boleh masuk keluar selama pembelajaran berlangsung. Dan keempat, keluarga belajar satu kali. Jika tidak kembali, akan ditulis bolos. Ini pembahasan yang akan kita bahas sebentar. Kita akan masuk pada bahasan yang pertama, yaitu tentang pandangan orang muda tentang gereja. Nah, di sini ada beberapa pandangan orang muda tentang gereja, yaitu yang pertama, kebaktian yang membosankan. Mengapa orang muda berpikir bahwa kebaktiannya ini membosankan? Karena menurut mereka, kegiatan-kegiatan dalam gereja itu tentu sangat membosankan, karena sebagian orang muda itu lebih suka pergi ke tempat-tempat bioskop untuk menonton film atau untuk menonton film online. Yang kedua, acaranya menonton atau tidak bervariasi. Nah, kembali lagi pada topik yang pertama, yaitu kebaktian ini membosankan. Mereka berpandangan bahwa acara tersebut tidak bervariasi Ketiga, terlalu banyak larangan atau aturan. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah gereja tentu memiliki aturan. Jadi setiap orang muda ini itu diberikan larangan. Misalnya seperti dalam pembelajaran dalam kegiatan ibadah itu orang muda tidak diperkenankan untuk membuka handphone selama ibadah berlangsung. Dan keempat, tidak memahami kehidupan orang muda. Nah, di sini orang muda ini beranggapan bahwa gereja itu tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang muda, yang dibutuhkan kehidupan orang muda. Itulah mereka berpandangan tentang gereja. Dan terakhir, teman-teman gereja yang tidak asing, karena mereka berpandangan bahwa sebagian dari orang muda dalam gereja tersebut itu tentu mereka tidak terlalu asing, tidak terlibat tren-tren zaman sekarang. Kita masuk pada topik bahasan. Daud ini adalah anak dari Isai. Daud ini bekerja sebagai pengembala domba. Di situ dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, di mana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seorang untuk menggantikan Saul raja Israel. Kemudian pada saat itu Samuel berangkat ke Betlehem dan mencari rumah Isai. Sesampainya di sana, ia meminta Isai untuk mengumpulkan semua anak-anaknya. Namun, beberapa anaknya itu pun itu tidak dipilih. Kemudian Samuel menanyakan, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari."
Kemudian Isai ini menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Jadi di sini Daud dipilih menjadi raja oleh Tuhan. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada diri Daud. Allah membutuhkan orang muda, termasuk kalian, termasuk Daud. Karena orang muda ini mempunyai kekuatan, mempunyai semangat dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang sangat besar untuk pekerjaan Allah. Kita berikutnya yaitu tentang Yesus memanggil Andreas. Nah, Andreas adalah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Pada saat itu Andreas adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesuslah anak domba Allah, kemudian mereka berdua ini pergi untuk menemui Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus ini tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu mereka bertanya kepadanya, "Rabi, Rabi yang dipanggil, di manakah engkau tinggal?" Mereka ingin belajar dari Yesus, sehingga mereka menanyakan tempat tinggalnya. Kemudian pada saat itu Yesus juga merasa terkesan oleh mereka sehingga ia bersamanya. Nah, yang menarik dari sini itu adalah Andreas tidak sampai di situ saja. Ia pergi mencari Simon saudaranya dan memberitakan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Yesus atau dengan Mesias. Mendengar berita itu, Simon pun pergi bergegas mencari Yesus. Kemudian Yesus memberikan namanya Kefas kepada Simon. Kefas di sini artinya batu karang atau Petrus dalam bahasa Yunani. Ia pun menjadi salah satu murid yang paling penting di antara ke-12 murid Yesus. Nah, peranan yang dimainkan oleh Andreas itu ialah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Pada saat itu Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya jelai dan 2 ekor ikan. Ada sebuah tradisi yang mengatakan bahwa Andreas memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia Kecil, termasuk Kapadokia, Galatia, Bitinia, di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, Makedonia, Akaya, dan sebagainya. Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas ini disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akaya, yaitu tidak dipakukan pada salib, melainkan dia ini diikat agar penderitaannya ini semakin lama, dan salibnya itu berbentuk huruf X yang dikenal sebagai salib Andreas, dan diyakini bahwa Andreas pada saat itu mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 30 November tahun 60 Masehi. Jadi mati syahid ini di sini yaitu kematian yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi mereka ini mati saat berperang karena memperjuangkan kebenaran. Kemudian kita akan masuk pada pokok bahasan yang berikut, yaitu tentang Paulus dan rekan-rekannya. Rasul Paulus adalah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya yaitu Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Nah, pada saat itu ia tidak memberitakan Injil itu tidak sendirian. Jadi dia ditemani oleh beberapa asistennya. Dia harus melakukan banyak sekali perjalanan. Selain itu, Paulus juga melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar dalam
Timotius seperti anaknya sendiri. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang sering mengejek Timotius karena ia hanyalah orang muda. Walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil, berkat bimbingannya neneknya Lois dan ibunya Eunike. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Maksudnya, Timotius ini harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang lain ini menganggap dirinya terlalu muda untuk menjadi pemimpin. Ia juga harus belajar untuk menjaga tutur katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia dan menjaga kesucian dirinya. Tentu cara hidup inilah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Dengan cara itulah Timotius akan mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui. Nah, untuk materi yang terakhir, pokok bahasan terakhir, kita akan membahas tentang benarkah gereja membutuhkan orang muda. Orang muda adalah masa depan gereja. Gereja ini tidak memberikan perhatian kepada orang mudanya, tentu pasti gereja tersebut akan mati dan akan hilang. Karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja. Nah, jadi gereja di sini itu harus mengusahakan, harus memikirkan, dan harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang muda, agar gereja itu tidak kehilangan orang muda. Jika tidak ada orang muda, maka tidak akan ada tiang penopang untuk berlangsungnya kehidupan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas di bagian